Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Syaputri dengan NIM 12310520898. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan membuat video pembelajaran sejarah Islam Asia Tenggara, yaitu mengenai Islam di Pulau Jawa. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah panjang bagaimana Islam masuk ke Pulau Jawa dan berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya, dari peran pedagang, Wali Songo, hingga kerajaan-kerajaan besar seperti Demak dan Mataram, serta bagaimana Islam bisa beralkulturasi dengan budaya Jawa secara harmonis. Yuk kita mulai perjalanan sejarah ini bersama. Pulau Jawa adalah wilayah dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Indonesia saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa proses masuknya Islam ke tanah Jawa tidak terjadi secara instan loh? Islam masuk ke Jawa secara damai melalui jalur perdagangan dan dakwah kultural. Para ulama, khususnya Wali Songo, tidak memaksa melainkan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang sudah ada, sehingga Islam bisa diterima dengan terbuka dan bahkan menjadi identitas masyarakat Jawa. Dalam video ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan penting. Bagaimana sejarah masuknya Islam di Jawa? Siapa saja ulama penyebarnya? Peran apa saja yang dimainkan kerajaan-kerajaan lokal? Dan bagaimana budaya Jawa menyatu dengan ajaran Islam? Pembahasan mengenai masuknya Islam di Jawa. Islam pertama kali masuk ke Jawa melalui peran pedagang muslim dari Gujarat, India dari Timur Tengah. Mereka berdagang di pelabuhan-pelabuhan seperti Gresik, Surabaya, dan Tuban. Namun lebih dari sekedar berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran Islam. Tidak ada catatan pasti kapan Islam pertama kali masuk ke Jawa, tapi para ahli memperkirakan sejak abad ke-13 atau 14. Sejarawan Rileks menyebut proses Islamisasi ini sebagai sintesa mistik, sebuah proses penyatuan unsur mistik lokal dengan ajaran Islam yang kuat, sehingga seorang Jawa bisa menjadi muslim tanpa kehilangan identitas kejawaannya. Selain pedagang, para ulama tergabung dalam tarekat seperti Naksabandiyah dan Qadiriyah juga menyebarkan Islam dengan pendekatan syariat. Di sisi lain, ada pula gerakan sosial dan politik yang menjadikan Islam sebagai kekuatan dan perlawanan terhadap kolonialisme dan agama-agama sebelumnya. Secara politik, pusat-pusat kekuasaan lama seperti Majapahit mulai melemah dan digantikan oleh kerajaan Islam seperti Demak yang didirikan dengan restu dari para ulama. Dari sinilah Islam mulai berkembang pesat di seluruh Pulau Jawa. Penyebar Islam di Jawa, salah satu kunci penting dalam penyebaran Islam di Jawa adalah peran Wali Songo. 9 wali yang dikenal sebagai tokoh spiritual, kultural, dan pendidik masyarakat. Berikut beberapa tokoh utamanya. Ada Sunan Gresik atau yang disebut dengan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau yang disebut dengan Raden Ahmad, Sunan Bonang atau yang disebut dengan Maulana Magdum Ibrahim, Sunan Kalijaga atau yang disebut dengan Raden Sahid, Sunan Gunung Jati atau yang disebut dengan Syarif Hidayatullah, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Mutia. Dari ke-9 tokoh tadi, di sini saya akan membahas 3 tokoh saja. Yang pertama itu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Sunan Gresik atau yang disebut dengan Maulana Malik Ibrahim. Beliau dianggap sebagai pelopor dakwah Islam di Jawa, berdakwah di Gresik dengan pendekatan damai, mendirikan masjid dan pesantren pertama, serta mengajarkan Islam lewat interaksi sosial yang dekat dengan masyarakat. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Ahmad. Pendirian pesantren Ampel dan menjadikan Surabaya pusat pendidikan Islam. Sunan Ampel adalah mentor bagi tokoh-tokoh besar lainnya seperti Sunan Bonang dan Raden Patah. Dan yang ketiga, Sunan Kalijaga atau yang disebut dengan Raden Sahid, salah satu wali paling terkenal menggunakan wayang kulit, lagu-lagu, dan ukiran sebagai sarana dakwah. Konsepnya membaur bukan menghapus budaya. Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Penyebaran Islam juga didukung oleh munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang menggantikan kekuasaan Hindu-Buddha sebelumnya. Berikut beberapa kerajaan penting. Yang pertama, Kerajaan Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa didirikan oleh Raden Patah di akhir abad ke-15. Demak menjadi pusat politik dan agama, serta mengirim misi dakwah ke berbagai daerah. Yang kedua, Kesultanan Mataram. Di bawah Sultan Agung, Islam diperluas hingga pelopor Jawa. Sultan Agung juga menjelaskan ajaran Islam dengan budaya Jawa, membentuk karakter Islam Jawa yang khas. Yang ketiga, Kesultanan Cirebon dan Banten. 2 kerajaan penting di Jawa Barat yang menyebarkan Islam melalui perdagangan dan hubungan internasional. Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati dan Banten menjadi kekuatan
maritim yang besar. Saya akan membahas akulturasi Islam di budaya Jawa. Salah satu hal yang membuat penyebaran Islam di Jawa begitu sukses adalah karena terjadinya akulturasi budaya. Islam tidak menghapus tradisi, tetapi membaur dan memberi nilai baru. Contoh akulturasi bisa dilihat pada pertunjukan wayang kulit yang diberi nilai-nilai Islam, masjid-masjid dengan arsitektur jog-jog khas Jawa, dan bahkan dalam tradisi slametan atau tahlilan. Inilah istilah narimo ing pandum yang berarti menerima takdir, sejatinya senada dengan konsep tawakal dalam Islam. Inilah cikal bakal munculnya Islam Kejawen, versi lokal Islam yang khas dan toleran. Dari sejarah panjang masuknya Islam ke Jawa, kita bisa melihat bahwa Islam dapat berkembang pesat tanpa kekerasan. Lewat perdagangan, dakwah, pendidikan, budaya, hingga politik, Islam diterima secara luas oleh masyarakat Jawa. Para ulama dan kerajaan-kerajaan Islam memainkan peran penting dalam membangun peradaban Islam di Jawa. Bahkan hingga kini, warisan mereka masih hidup dalam tradisi dan budaya masyarakat kita. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami sejarah ini sebagai landasan toleransi, identitas, dan semangat dakwah yang damai dan santun. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kamu tentang sejarah Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak yang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا